Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelson Jeremias Umujiri dengan NIM 2032438. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin sebagai tugas pembelajaran anatomi fisiologi yang diberikan oleh Henry Didi Harto Skepners MPD. Sebelum kita masuk pada sistem endokrin, kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran (diduktes) yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh manusia melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin di dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang mencakup memiliki peran penting dalam tubuh manusia karena kelenjar ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mengatur pertumbuhan serta kelenjar yang mempunyai peran sebagai pengatur orientasi seksual manusia. Kelenjar hipotalamus ini merupakan bagian-bagian dari otak yang mengandung nukleus serta memiliki beragam fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini menghubungkan sistem saraf dengan sistem kelenjar endokrin melalui kelenjar hipofisis. Fungsi kelenjar hipotalamus mengontrol pelepasan 8 hormon yang disekresikan oleh hormon kelenjar hipofisis secara keseluruhan, mengontrol metabolisme tubuh, mengontrol makanan dan asupan air seperti lapar dan haus, mengontrol perilaku seksual dan proses produksi manusia yang sedang terjadi, mengontrol siklus harian dan perilaku fisiologis, mediasi respon emosional. Yang kedua, kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletaknya berada di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Ukuran kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yaitu sekitar 1-25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Fungsi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin yang terdapat pada otak vertebra dan juga pada otak manusia. Kelenjar pineal ini terletak di bagian belakang vertikal 3 otak. Fungsi kelenjar pineal. Adapun fungsi kelenjar pineal ini di dalam tubuh manusia sangatlah penting dan vital. Yang pertama, sebagai kelenjar yang memproduksi hormon melatonin yang mempunyai fungsi yang mengatur regulasi tidur pada manusia. Sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk meregulasi kerja dan kelenjar pituitari. Sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk mempengaruhi sekresi
dalam hormon seks seperti follicular stimulation hormone dan luteinizing hormone oleh kelenjar pituitari ini sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk membantu metabolisme obat. 4. Kelenjar tiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap yang memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama dari kelenjar tiroid adalah untuk memproduksi hormon yang dapat mengatur kecepatan metabolisme tubuh. 5. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasilan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya dalam gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, kelenjar pelepas kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pertumbuhan vitamin D pada ginjal, meningkatnya penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ tubuh yang terdiri dari 2 bagian berukuran sama dengan mempunyai kedudukan penting dalam metabolisme seperti halnya kelenjar lainnya, ya antara lain kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, ataupun kelenjar kelamin. Kelenjar ini masih merupakan bagian dari sistem limfatik yang bagian belakang tulang dada dan jantung. Sistem limfatik adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi diri kita dari serangan infeksi dan rangsangan penyakit. Fungsi kelenjar timus menghasilkan timusin. Kelenjar timus memiliki tugas penting dalam sistem imun kita. Kelenjar timus akan memproduksi hormon timusin yang fungsinya yaitu untuk mengelola sel-sel darah putih yang diproduksi sumsum tulang dan mengubahnya menjadi sel limfosit. Sel ini sangat berperan penting pada pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Caranya dengan merangsang produksi antibodi pada limfosit lainnya. 2. Kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh terbagi 2. Kekebalan tubuh seluler diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik, kemudian akan terbentuk antibodi yang akan diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Yang berikut kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan alat ekspresi ginjal. Kelenjar adrenal ini sering juga disebut dengan nama lain yaitu kelenjar supranalis. Adrenal ini sendiri berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu adrenes yang berarti berada di dekat ginjal. Kelenjar ini juga memiliki peranan yang cukup penting dalam tubuh kita. Berikut fungsi kelenjar adrenal. Sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon, penyebab stres, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti halnya hormon testosteron yang ada pada pria, penghasil hormon estrogen, menghasilkan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengatur kadar nutrien dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineral ke tiroid.
meningkatkan glukosa selama darah serta mengurangi inflamasi, mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya, antara sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak. Yang berikut, kelenjar pankreas. Pankreas merupakan organ kelenjar pada sistem pencernaan yang ada di bawah permukaan lambung. Pankreas adalah organ kelenjar yang mempunyai dua fungsi utama, yakni sebagai organ endokrin mengeluarkan hormon, serta sebagai organ eksokrin mengeluarkan enzim. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan, fungsi eksokrin, dan menghasilkan hormon, itu fungsi endokrin. Pankreas terletak pada perut atas, menjelang ke area kiri dan bagian kepala tampak menempel pada duodenum atau usus 12 jari. Yang kesembilan, kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita. Wanita itu memiliki dua ovarium yang terletak di perut bagian bawah. Adalah ukuran dan bentuk almond dan terletak di kedua sisi rahim. Mereka bertanggung jawab untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang memastikan berfungsinya semua organ kelamin. Siklus menstruasi normal adalah periode antara satu menstruasi dan yang lainnya, dan dibagi menjadi dua fase dan didarusi yang sama, dipisahkan satu sama lain, dan ovulasi. Ovarium adalah organ penting yang menghasilkan dan melepaskan telur atau oosit ke dalam saluran reproduksi wanita pada titik tengah dari setiap siklus menstruasi. Ovarium juga berperan menghasilkan hormon wanita estrogen dan progesteron. Fungsi ovarium, selain menjadi tempat berkembangnya sel telur, ovarium juga memproduksi hormon. Utamanya adalah hormon estrogen dan progesteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam produksi telur, atau telur dapat ditindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. Yang berikut ada kelenjar testis. Testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Testis lebih umum kita mengenal sebagai buah sakar. Bentuknya menyerupai telur dengan panjang kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm, dan berat 10-15 gram. Testis terletak di belakang penis saat tidak ekskresi dan dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut skrotum, yang mana skrotum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu agar testis tidak kepanasan atau kedinginan. Testis pria berjumlah 2 buah, masing-masing testis menyimpan hormon dan sel sperma yang menjadi elemen penting dalam proses reproduksi. Tidak hanya itu, hormon yang dihasilkan testis juga berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik pria seperti suara. Fungsi testis. 1. Memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap harinya jutaan sel sperma 200.000 per menit diproduksi dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. 2. Memproduksi hormon pria. Produksi hormon pria yakni androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria, pun menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut. Dari sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum
Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.